Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kan na'budu wa nasta'in amin. Tadi malam tidur jam berapa, Mas Said? Sudah angop. Angopnya angop kekenyangan sarapan kok, Bu. Gitu ya. Bukan angop ngantuk. Lah masih salam loh, Bu. Udah ngantuk itu. Tapi sekali lagi ternyata angop tuh nggak mesti tanda ngantuk, tapi seringnya tanda ngantuk. Kamu hari ini ngantuk ya, pagi ini ya, Mas Said? Lumayan, angopnya kok tenanan sampai matanya berair. Tidur jam berapa? Itu Bu, baru jam 11 Bu mungkin. Oh, jam 11. Bangunnya? Belum terlalu malam aku jam 11. Bangunnya itu azan subuh. Subuh. Ya, memang kurang ya berarti. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ya kurang ditambah nanti pas waktu siang ya. Jam 11. Siap. Jam 11 itu belajar ya? Oh, baik, Bu. Apa? Nonton YouTube, Instagram, Facebook? Ya, kayak gitulah, Bu, seperti remaja pada umumnya gitu. Iya, kayaknya kalau belajar nggak betah deh sampai jam 9 ya. Nggak apa-apa Mas Said ya. Besok lagi semoga ketemu Mas Said nggak angop lagi. Jadi nggak nyedot Ibu lagi ya. Baik, iya, ayo kita hari ini mau diskusi apa teman-teman? Kita kan dari awal dalam kontrak Ibu jelaskan everyone is a teacher here. Cuman di awal-awal ya Ibu jelaskan dulu lah sebagai pemanasan. Enggak langsung kalian Ibu kasih kesempatan untuk menyampaikan ya. Kita mau belajar apa ini? Tahu kita belajar apa? Satu dari topik kan, dari Ibu bagi topiknya. Yang kedua, teman-teman tahu dari SIM itu ada capaian pembelajaran. Itu berarti hari ini yang harus dicapai apa? Itu yang akan kita lakukan hari ini. Ada 3 capaian pembelajaran ya. Yang pertama, teman-teman itu diharapkan sesudah selesai mata kuliah ini, itu bisa apa teman-teman? Bisa apa? Bisa, ada yang tahu bisa apa? Menjelaskan apa? Menjelaskan dan menyimpulkan. Psikologi ini. Pengertian psikologi. Ya? Psikologi. Ilmu jiwa itu apa? Ya, kemarin sudah sedikit-sedikit kita bahas, tapi sekarang yang kita bahas. Habis itu, nah ini dia di tengah-tengah. Nanti saya harapkan partisipasi teman-teman untuk berkomentar, ya, untuk yang udah punya buku. Jelaskan ya. Terkait dengan hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain. Terus yang terakhir baru apa? Karena ini yang terakhir baru apa? Ruang lingkup psikologi. Coba tangannya diturunkan, sudah cukup ya yang rankingnya. Diturunkan dulu tangannya. Ya, yuk kita share dulu, Bu, PPT-nya di-share dulu ya, Bu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman selesai kuliah, kok nggak paham 3 itu, ya berarti ada yang perlu diperbaiki ya. Mungkin sebelum kuliah belum baca dulu, belum punya buku, Bu. Belum baca, Bu, saya. Mana Buddha ada di mana ini? Sebentar, saya stop. Saya pin dulu ya. Udah pin ya padahal. Nah, saya share. Oke. Ini ya teman-teman. Ya. Sebelumnya ya, ini kalian lihat dari ekspresi wajah ini jiwa yang seperti apa ini. Melihat ini ada ya.
Mana ya, Kak, gambar Ibu kok nggak kelihatan sih. Itu kan harus dipin biar jelas. Nah, itu. Tuh. Tuh. Nah, Bu, mohon maaf, Bu. ya? Suaranya Ibu agak jauh ini. Oh, oke. Berarti harus pakai headset ya. Mungkin ada yang sinyalnya kurang baik, nggak bisa nangkap suara Ibu ya. Bentar ya. Nah, ini ya teman-teman ada yang ini Bu, suaranya Ibu agak jauh. Oke, sebentar saya ambil dulu headsetnya. Ini ada suara apa ya? Ya. Apakah bisa ditangkap dengan baik? Nah, sudah Bu, alhamdulillah. Ini mudah banget Bu. Bisa, Bu. Iya, butuh modal ya toh. Ini Ya, malah dipakai. Enggak apa-apa, enggak. Maksudnya ini kalau dipakai aja sampai brodol. Dipakai udah berapa tahun sejak pandemi ya. Tapi enggak apa-apa, alhamdulillah berfungsi dengan baik memang. Cuma saya pikir tadi jelas, soalnya sering dosen-dosen saya itu ngajar tanpa pakai ini kok jelas gitu. Oh, tapi mungkin karena ada teman-teman yang mungkin kesulitan sinyal ya yang ada di daerah begitu ya. Memang lebih baik pakai ini. Baik teman-teman, sebelum bahas tentang jiwa ya, ini sedikit saling memotivasi loh, kok malah hilang gambarnya. Sedikit saling memotivasi ya teman-teman ya. Nanti ibu di mana? Hilang meneh. Ini wes nanti tak kecilin ini. Sedikit saling memotivasi ya teman-teman. Kalau kamu lihat nih, nah, ini jiwa yang apa kalau dilihat dari ekspresi wajahnya? Jiwa yang sedang gelisah, lelah, gelisah, lelah, Lelah, Bu, mungkin. lelah, lelah, satu lelah, apalagi Khawatir. ada rasa, ada khawatir ya ibunya ini ya. Kalau bapaknya, kita baca jiwa ibu, kita baca jiwa ibunya dulu. Wah, kayak Anto Bu kok kayak dokter jiwa aja baca jiwa. Iya kan, kita dengan kemampuan yang kita miliki kan jiwa itu bisa dilihat dari ekspresi, dari gerak, dari ekspresi wajah itu bisa dibaca. Kita tebak dulu kira-kira. Ibu juga nebak, tapi nebaknya kan sudah berdasarkan ilmu yang kita pelajari ya. Ini kalau kalian kan belum belajar ilmu ini, makanya coba kalian bisa nggak walaupun belum belajar ilmu jiwa, belum belajar psikologi, bisa nggak nebak ini ibunya dulu. Ini tadi apa? Lelah. Ada lagi selain lelah? Ya, Bu. Lelah. Khawatir, gelisah. Kalau panik enggak ya? Kayak panik belum ya? Enggak ya? Panik, Bu. Panik jatuh. Ngantuk itu, Bu. Ngantuk. Kalau ngantuk itu jiwa jiwa atau fisik ngantuk? Fisik ngantuk kok. Ya, lelah. Oke, kalau ini berarti lebih pada lelah sama khawatir ya. Khawatir ya. Kayak enggak gitu loh, wajahnya itu enggak tenang, kayak takut. Kalau takut enggak? Rasa takut itu ada enggak? Ada, Bu. Ada ya. Tapi lebih ke khawatir ya dari ekspresinya ya. Ya, Bu. Ya, lebih khawatir gitu loh. Ya, Bu. Ketimbang takut. Takut itu kan kayak orang lihat hantu itu loh, ekspresi takut itu kan gitu. Tapi ini lebih ke khawatir gitu loh. Kok enggak nyaman, khawatir. Ada juga serat kelelahan juga ya, lelah ya. Kalau yang bapaknya sekarang udah cukup itu aja, intinya lelah, khawatir, ya ini lelah, khawatir, ada takutnya. Kalau bapaknya
santai. Fokus, Bu. Fokus. Jalan. Kalian lihatnya ada yang ngomong santai, ada yang ngomong fokus. Fokus, Bu. Kalau saya lihatnya bapaknya fokus iya, tapi kalau lebih ke gejala jiwa itu bapaknya itu sedang betul-betul serius gitu ya, kayak Batak, Bu. Batak. tegang, ya tegang, batek. Nah, Batak, betul. Bu. Batak. Batak itu tegang, serius begitu ya. Tegang, Bu. Tegang, Bu. Ya, nah gitu loh teman-teman. Jiwa itu terkadang antara khawatir sama takut. Itu kan tipis-tipis ya. Ini tak khawatir apa takut apa. Akhirnya kita dari konteksnya ya. Padahal sebenarnya dari ekspresinya ini loh kita itu. Ini takut, khawatir atau ini ya, apa lelah atau campur aduk begitu. Ini cenderungnya antara lelah, khawatir, pasrah. Ya, pasrah begitu. Pasrah itu maksudnya wis bismillah wae gitu. Tiba apa enggak wis bismillah gitu ya. Jadi jiwa itu memang begitu. Jadi tipis loh teman-teman, antara rasa suka, cinta, ya, seneng, kepengen, itu kita bahas nanti. Jadi kayak lapisan-lapisan. Tapi itu kita bahasnya di semester 2. Semester 1 ini lebih ke teorinya. Semester 1 ini yang butuh kalian banyak baca. Kalau semester 2 nanti lebih asik karena tentang diri sendiri. Semester 2 maksudnya sesudah UTS. Itu lebih ke kita sendiri ya. Kalau kalian lihat topik-topiknya begitu ya. Kalau yang sebelum UTS ini kalau kalian nggak baca, walhasil wal mumet ya. Susah ya, harus baca ya. Karena kita bahas teori-teori jiwa dulu. Baik, dari sini ini sekedar saling memotivasi ya. Beginilah perjuangan orang tua kita dalam bentuk yang beragam. Yakinlah itu. Orang tua kita itu berjuang luar biasa, ini tentu untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya ya. Ada yang mungkin di sawah, ada yang mungkin di pasar, ada yang di toko, ada yang di sekolah atau dimanapun ya. Tapi alhamdulillah orang tua saya nggak sepenat itu Bu, tidak selama itu, bersyukurlah, alhamdulillah ya. Tapi yakinlah semua orang tua itu berjuang luar biasa demi kesejahteraan anaknya, demi kebahagiaan anaknya. Nah, kalau orang tua kita sudah sesungguh-sungguh itu berjuang, sudah betul-betul melakukan usaha yang luar biasa, yang kalau kita lihat ya lahir batinnya ya untuk kita, untuk kita, maka sudah saatnya ini kan kita ini sudah dewasa, maka yuk kita ganti menyenangkan orang tua dengan salah satunya kesuksesan belajar kita. Itu hanya salah satu, tapi itu cukup membanggakan dan membahagiakan orang tua ya. Maka dari sini, ayo kita sungguh-sungguh. Kita sekarang mau belajar tentang jiwa, gitu ya. Belajar tentang jiwa. Baik teman-teman, sekarang masuk ya. Apa itu psikologi? Ya, asal katanya si. Psikologi itu asal katanya si. Apa sih itu? Si itu artinya jiwa. Jadi apa toh bedanya psikologi sama ilmu jiwa, Bu? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa tahu udah baca. Sama aja, Bu. Sama aja, siapa itu yang berpendapat sama aja? Ya nggak apa-apa, pokoknya nggak ada pendapat yang Ibu salahkan, yang ada diluruskan. Maksudnya disalahkan gitu, nggak benar, nggak ada gitu. Ibu semua menghargai pendapat teman-teman. Teman-teman aktif, itu aja itu sudah kamu di diary kamu tulis, saya berkomentar di meeting Ya, Bu. kedua, saya berkomentar. Kalau perlu berapa kali saya komentar, berapa kali saya tanya. Kalau belum komentar tanya minimal saya serius Bu, memperhatikan, itu sudah keaktifan ya. Apa Ayu Nabila, kamu bilang apa? Sama saja? Ya, sama saja. Sama saja. Ada yang punya pendapat lain? Beda, Bu. Ya. Ya, Bu. Nabila Dise, Anda kok bilang sama saja, alasannya apa?
Nebak atau ada alasannya? Nebak aja, Bu. Nebak, berarti belum hasil Ada beda, Bu. baca. Oke, tadi yang ngomong beda siapa ya? Saya, Bu. Agista. Rahma. Oh, Saya. Rahma. Ya, coba gantian ya, Rahma dulu. Kalau Apa ilmu beda? jiwa itu, Mm-mm. ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, tapi juga segala khayalan dan spekulasi mengenai jiwa itu. Sedangkan psikologi meliputi pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah. Gitu, Bu. Bagus, ya itu untungnya punya buku. Tapi intinya apa itu, Rahmah? Intinya apa gampangnya ngomong? Intinya kalau psikologi itu bisa dibuktikan secara sains. Kalau nggak salah. Pinter. Terus kalau ilmu jiwa? Ilmu jiwa nggak mesti Mesti bisa dibuktikan. dibuktikan. Jadi intinya kalau ilmu jiwa, kalau psikologi itu mesti ilmu jiwa, tapi ilmu jiwa nggak mesti psikologi. Ilmu jiwa itu lebih luas. Ada hal-hal yang itu tidak bisa dibuktikan secara sains, tapi itu diyakini. Artinya secara sains itu tidak bisa diteliti begitu. Ya. Orang ini apa Bu itu yang tidak bisa diteliti? Apa itu misalnya? Aliran kebatinan di batin ya, di batin. Itu kan jiwa itu. Aliran kebatinan. Diam saja nggak ada ekspresi yang nggak bisa diteliti. Kalau dalam psikologi itu harus ada yang perilaku dari jiwa itu yang bisa diobservasi. Nah, kalau kamu batin aja diam bertapang. Ya, itu jiwa enggak itu, enggak hanya fisik loh itu jiwa loh itu, ya aktivitas jiwa loh itu, batin itu, kebatinan loh, aliran-aliran kebatinan itu, ya aliran-aliran kebatinan yang percaya, yang penting enggak sholat enggak apa-apa, yang penting ingat Tuhan, misalnya itu kan batin, itu jiwa itu, yang ingat enggak mungkin fisik kan, nah. Tapi itu enggak masuk dalam psikologi, karena itu bukan enggak masuk dalam logos. Karena psikologi itu si jiwa, logos itu ilmu pengetahuan. Jadi psikologi itu ilmu pengetahuan tentang jiwa. Artinya apa? Jiwa tapi yang bisa diteliti, bisa diamati. Ya, bisa diteliti dengan artinya secara sains ilmu pengetahuan berarti dengan metode-metode ilmiah, dengan langkah-langkah ilmiah seperti di dalam laboratorium ya, diperhatikan ya. Atau di dalam ruang tertentu ada pengamatan. Ada pengamatan. Ini orang ini lagi stres atau apa itu diamati secara sistematis. Ada langkah-langkahnya begitu. Jadi itu yang membedakan antara ilmu jiwa dengan bagus. Itu ya, Rahmah ya. Saya sangat menyarankan kalian catat sendiri keaktifannya. Tanggal segini saya nanya berapa kali dan sebagainya. Karena Ibu kadang karena menjelaskan walaupun bawa buku diare, kadang ada yang kelewat gitu ya. Ya, baik. Selanjutnya teman-teman, kita ke slide selanjutnya ya. Itu tadi tentang ilmu jiwa, ternyata begitu. Nah, sebenarnya jiwa itu ada 3 ya. Tumbuh-tumbuhan tuh punya jiwa enggak? Punya. Ya, Bu. Hewan itu punya jiwa enggak? Punya, Bu. Nah, apalagi manusia, anima intelektiva, apalagi manusia, gitu. Punya pikiran. Punya pikiran. Tapi karena ini kalau enggak pakai Zoom, biasanya saya setel videonya ya. Karena pakai Zoom, coba kita kasih Ibu waktu 2 menit, bisa enggak? Itu saya setel. Kalau setel. Ya bisa. Ya biasanya agak nyandet gitu ya.
biasanya. Tapi coba ya, karena ini Zoom-nya kan Zoom yang bukan premium ya. Kalau kalian beruntung, saya akan menunjukkan bahwa tumbuhan sama hewan itu loh punya jiwa. Begitu ya, teman-teman. Tumbuhan sama hewan punya jiwa. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Enggak bisa ditampilkan, enggak apa-apa. Saya minta waktu 2 menit saja, siapa tahu bisa saya tampilkan videonya gitu ya. Mana video? Bisa enggak maksud saya? Siapa yang pernah nyetel video di dalam YouTube? Siapa teman-teman? Ada? Buka YouTube, Bu. Oh, dibuka YouTube-nya langsung. Lupa itu videonya kan video dulu, udah Ibu. Ini. Oh gitu. Ini dia ada. Bentar ya. Coba kalian bisa lihat. Semoga aja bisa. Bisa enggak? Kalian bisa lihat enggak? Belum ada, Bu. Belum, ya. Sebentar. Bismillah. Bismillah ya. Participant now can see ya. Ini ya. Lihat. Bisa lihat ya? Belum, Bu. Duh, belum bisa lihat. Ada suaranya doang, Bu. Oh, Suaranya doang. bentar. Sudah belum? Ya, ini baru gambar. Belum. Ini Gambarnya belum ada. Doang, Bu. Belum ada. ini sudah belum? Gambarnya belum. Belum ya? Itu kan agak susah. Sebentar. Ini cancel. Coba kalau ini. Coba kalau ini. Udah bisa belum? Udah bisa belum? Udah, Bu. Ya, bagus. Ini video menunjukkan bahwa hewan pun memiliki jiwa. Dan semua jiwa baik hewan, tumbuhan itu tunduk pada Allah. Burung sedang bersujud tertangkap CCTV di depan Masjidil Haram. Kucing ini bukan tidur, kucing tidurnya enggak begitu. Juga tertangkap CCTV sedang sujud. Karena dia kalau tidur enggak begitu kucing. Ini dia punya jiwa dan jiwanya tunduk pada Allah. Ya, semua hewan-hewan ya itu bertasbih memuji Allah, hewan, gunung, tumbuhan.
Sebelum mati, burung ini menyebut nama Allah berkali-kali. Sapi ini sebelum disembelih menyebut nama Allah berkali-kali. Singa ini sebelum mati, aungannya berupa kalimat Allah. Meninggal. Habis itu dia meninggal. Jadi orang-orang yang beriman ya itu pasti yakin dengan ayat-ayat Allah. Ya. Baik. Stop ya sharing ya. Ya, itu teman-teman luar biasa ya. Nah, ini benar ya, ternyata tumbuhan itu memiliki jiwa ya. Makanya banyak, tapi nggak perlu saya tunjukkan karena waktu. Ada tomat itu yang ketika dibelah itu ada tulisan Allah di dalamnya. Ya, tomat. Ada pohon ditemukan sujud. Karena memang tumbuhan hewan pun memiliki jiwa. Ya, tapi sekali lagi ini sebagai penghantar agar kalian paham tentang jiwa. Tapi pada bahasan kita ke depan, bahasan kita harus kita batasi, yaitu kita hanya membahas jiwa manusia. Ya, kita tidak membahas tentang jiwa hewan, jiwa tumbuhan. Kita tidak membahas bahkan jiwa bayi, anak-anak, orang tua. Yang kita bahas psikologi umum itu ilmu tentang jiwa umum, itu maksudnya manusia yang umum, yang dewasa, berakal, berbudaya. Kita nggak bahas jiwanya orang gila juga nggak kita bahas. Yang kita bahas itu yang dewasa, berakal, berbudaya. Itulah ilmu jiwa umum. Ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia yang dewasa, berakal, berbudaya. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik jiwanya bayi, balita, ya, jiwanya orang tua itu ada di mata kuliah saya di semester 3. Karena ini baru dasar saja. Begitu ya. Baik. Kita bisa lanjutkan lagi ya. Itu tadi pengertian tentang jiwa. Ternyata jiwa itu ada di dalam hewan, tumbuhan, ya. Oke. Jadi tidak hanya manusia. Nah, di dalam Islam jiwa itu dibagi jadi 4. Ya, seringnya disebut kolbun, ya, hati, kolbun, hati, ya, kolbun salim, hati yang baik. Aklun dalam Quran sering disebut juga jiwa itu masuknya akal. Akal itu masuk dalam jiwa. Kolbun, hati itu juga bahasa lain dari jiwa. Ya, masuk dalam kajian jiwa. Atau juga bisa disebut ruh atau roh. Ya. Atau dalam Islam juga disebut nafsu. Nafsul mutmainnah. Ya nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah.
Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Ya, ya nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu sapaan Allah terhadap apa teman-teman? Terhadap para syahid. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika apa rabbiki, yang hafal Quran apa? Rabbiki. Rabbiki, Bu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan ya. Kepada Tuhanmu, baliklah pada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, maka akan aku masukkan kamu sebagai hamba-hambaku yang masuk surga. Ya, itu. Ibu. Itu dia. Ini aku kok nggak ada. Kasihan kalau nggak lihat saya ya ekspresi. Jadi itu teman-teman ya, kalau dalam Islam itu disebut kolbun, biasanya kolbun salim, aklun atau akal, ya. Ya. Kalau yang paling terkenal memahami jiwa mudah itu miliknya Ki Hajar Dewantoro. Jiwa itu apa yang kita cipta, rasa, karsa. Apa yang kita pikirkan, cipta. Rasa, apa yang kita rasakan. Karsa, apa yang kita kehendaki. Makanya dalam Quran tadi kan disebut aklun, apa yang kita pikirkan. Kolbun, hati, apa yang kita rasakan. Bahkan dalam Islam memaknai roh, ya, yang menggerakkan jiwa kita, badan kita ini sebenarnya ada ruhnya. Dan ruh itu abadi ya. Maksudnya abadi, maksudnya sampai ke akhirat nanti masih ada. Kalau badan kita akan hancur. Ya, nanti yang itu nanti di dalam kajian agama itu ya, apakah nanti di surga hanya roh kita atau juga roh dan badan kita ya diutuhkan kembali ya, itu kajian agama ya. Terus nafsu ya, nafsul mutmainnah lawamah ya. Lawamah itu apa Bu? Lawamah itu berarti teman-teman, nah tadi kan ada nafsul lawamah, apa itu Bu nafsul lawamah? Jiwa yang marah. Siapa yang suka uring-uringan? Siapa yang suka kayak gitu? Suka uring-uringan. Ada? Yang suka marah-marah, nggak mood, iri, dengki, sakit hati. Ya, itu jiwanya sakit. Namanya lawamah. Itu harus disembuhkan. Lihat temennya yang sukses. Panas ya. Tidak panas badannya, panas hatinya. Temanku kok dapat beasiswa loh, padahal pinteran aku. Itu berarti sakit. Ari, ini kenapa ini? Di mute ya. Jadi itu namanya jiwa yang sakit. Sebenarnya kalau ada teman yang mendapat kenikmatan dari Allah, kita ikut senang. Itu berarti kita senang dengan keputusan Allah. Nah, maka kemungkinan besar kita akan tertular kebaikan itu. Ya. Wah, ada yang pinter senang, aduh senang ya punya teman pinter. Wah, nanti bisa diskusi begitu ya. Itu sebenarnya Anda berarti senang tuh dengan apa? Anugerah Allah terhadap teman kita. Dan itu bisa membuat kita tertular. Artinya Allah jadi senang sama kita. Wong kita senang sama keputusan Allah, sama anugerah Allah. Akhirnya kita bisa jadi juga akan mendapat anugerah yang tidak kalah, ya, tidak kalah dengan teman kita itu. Ya, tapi kalau hatinya tadi lawamah, iri, dengki, ya semakin jauh dari rahmat Allah, dari anugerah Allah gitu ya. Maka kalau hati kita itu lawamah itu harus berusaha segera disembuhkan, dibersihkan. Ya. Caranya gimana? Banyak istighfar, puasa, ya. Banyak-banyak sujud, minta ampun sama Allah supaya
Apa? Supaya bersih hatinya ya. Tolong nggak ngadeg. Oke, gitu ya teman-teman. Yang terakhir ini malah ngeri. Kok ada ya manusia tega membunuh manusia lain? Apa yang terjadi dengan kejiwaannya? Orang-orang yang kriminal itu apa yang terjadi dengan kejiwaannya? Ternyata dia masuknya kalau dalam Islam itu nafsul mumayyit. Hatinya itu sudah mati. Hatinya mati. Kok bisa ya? Dia itu tega menusukkan pisau loh ke tubuh orang lain. Itu tidak hanya hatinya sakit atau lawamah, tapi hatinya sudah mati. Ya. Dalam Al-Qur'an ada sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Udah dikasih tahu kanan, kiri, depan, belakang, enggak mau dengar. Ya. Tetap saja melakukan kemungkaran, membunuh, berzina, ya hal-hal yang oleh Allah sangat dilarang. Naudzubillah, summa naudzubillah, semoga anak cucu kita semua jauh dari situ. Ini kalau lihat Mas Bisri ini udah capek dengerin Ibu. Sekarang ganti you are a teacher. Ini sudah gini-gini Mas Bisri. Aduh, jam piro ya iki? Bu Ida terus yang jelasin. Ya, sekarang ganti kalian. Kalian kan juga cerdas-cerdas. Ngapain Ibu jelasin semua? Slide ini Ibu buat bukan untuk dijelasin semua. Kan sudah ada bukunya. Sekarang ganti kalian ya. Tadi kita sudah membahas pengertian psikologi, bedanya psikologi dengan ilmu jiwa. Kemudian apa itu psikologi umum? Kemudian batasan kita mempelajari psikologi. Itu batasannya itu tidak mesti. Nah, tidak batasannya kita tidak, walaupun jiwa itu ada pada tumbuhan hewan, kita tidak belajar tumbuhan hewan, kita batasi pada manusia. Manusia pun kita batasi yang dewasa, berakal, berbudaya. Begitu ya. Manusia yang berakal, berbudaya. Ya, sehat akalnya. Yang dewasa. Seperti kalian tuh dewasa awal. Kemarin waktu SMA itu remaja. SMA, SMP remaja awal. Masuk SMA kelas 1 remaja tengah. SMA kelas 3 remaja akhir, dan sekarang kalian masuk dewasa. Nah, ini yang akan kita pelajari, jiwa-jiwa yang dewasa. Kalian atau orang-orang dewasa di sekitar kalian. Baik, ada komentar atau pertanyaan sebelum everyone is a teacher here? Saya mau tanya. Ya, siapa itu? Silakan. Apa manfaat mempelajari ilmu jiwa? Itu ada ya, banyak ya. Siapa lagi? Saya, Bu. 2 aja, terus dijawab oleh kalian dulu. Yang kedua siapa? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Dela Amelia. Saya izin bertanya. Katanya Ibu kan dewasa itu tadi pas pas SMA itu remaja. Terus pas kuliah itu dewasa awal. Tapi kemarin saya pas ikut kuliahnya Pak Ali itu katanya dewasa itu nggak diukur dari umur. Itu bagaimana pendapat Ibu? Iya. Oke, bagus. Ada yang mau berusaha aktif menanggapi dulu sebelum Ibu tanggapi? Siapa tahu ada yang sudah baca begitu. Yang pertama, manfaat dari belajar psikologi itu apa toh Bu? Manfaatnya Bu? Kenapa toh Bu kok kita itu belajar psikologi? Memang manfaatnya apa toh Bu? Ada yang mau menanggapi dulu? Saya, Bu. Bagus. Siapa itu? Raise hand. Saya, Bu. Siapa itu? Saya itu siapa? Sebut namanya. Taufiki. Saya Said Widodo, Bu. Ya, Taufiki. 2 orang nggak apa-apa, saling menambahkan. Taufiki sama Widodo. Saya pin ya.
Edwin lagi. Widodo tak cari dulu. Widodo berarti yang mau menanggapi pertanyaan pertama. Iki sopo iki metu iki ning kene iki. Oh, ini Widodo kok yang tadi itu loh, yang ngantuk tadi loh. Sekarang wajahnya udah cerah kok. Udah habis ngikuti kuliah Bu Ida jadi nggak ngantuk. Ya, ya Mas Widodo, wajahmu udah cerah. Ya, siapa dulu? Widodo dulu coba. Saya ingin menanggapi pertanyaan yang pertama tadi tentang manfaat belajar psikologi. Jadi manfaat yang dapat diambil dari belajar psikologi itu kita jadi lebih mengenal pribadi kita diri sendiri. Jadi saat kita dihadapkan dalam suatu masalah, kita bisa memanage diri lebih baik untuk mengontrol emosi, untuk menahan tekanan seperti apapun itu kita bisa mengontrol diri kita. Gitu Bu mungkin jawaban dari saya. Mas Taufik? Kalau menurut saya itu mungkin bisa meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, Bu. Karena misal kalau kita memahami ilmu jiwa, mungkin kalau dia lagi stres atau bagaimana kita bisa tahu kondisinya dia, Bu. Begitu. Ya, bagus, lumayan. Dua-duanya betul ya. Jadi belajar ilmu jiwa itu nomor satu sebenarnya kalian itu ya untuk diri sendiri, untuk mengenal diri sendiri. Karena siapa yang mengenal diri sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Allah itu menyuruh kita itu apa? Ku anfusakum. Jaga dirimu. Wa ahlikum naro. Tapi maksudnya jaga dirimu supaya kamu itu selamat itu kan harus kenal Allah. Tapi kenal Allah itu sulit. Kalau kenal dirinya saja nggak bisa. Saya udah ke dokter ya, tapi mungkin biasanya kalau terlalu padat Ibu batuknya kumat ini yang akhir-akhir ini. Ini terlalu padat minggu ini ya, sebentar. Jadi ini terlalu padat, biasanya batuk Ibu kumat. Udah ke dokter. Mohon doanya karena cukup mengganggu, semoga dikasih kesabaran dan kesembuhan ya. Jadi teman-teman, nomor satu itu kita jadi kenal loh siapa diri kita. Apa kelebihan, kekurangan kita. Kayak tadi ya, teman-teman tuh kalau nggak tahu jiwanya sakit tuh bahaya loh. Nggak tahu kalau kita itu sosok yang jiwanya nggak sehat. Masih ada rasa iri, iri tadi, rasa benci, riak, sombong, apalagi ya, malas. Ya, malas itu biangnya kebodohan. Ya, itu. Jadi itu aja untuk diri kita aja pentingnya luar biasa. Nah tadi kata Mas Widodo itu ya selaras dengan apa yang Ibu sampaikan ya Mas Widodo ya. Berarti kamu jadi tahu sifat-sifat kamu gitu ya tadi ya. Ya, jadi tahu sifat-sifatnya, kelebihannya, kekurangannya. Jadi bisa mensikapi terbaik. Oh, saya itu kalau lagi seperti ini nih emosi saya tinggi nih. Berarti saya ini lebih banyak diam saja biar tidak melukai orang lain. Misal saya kira disalahke biasanya jengkelnya luar biasa. Nah, itu bagaimana ya strategi saya supaya saya itu tidak marah-marah dengan orang lain, misalnya dengan orang tua. Ya itu namanya mengenali diri. Itu manfaat yang sangat besar. Belum lagi kalian semua, jenengan semua itu ya teman-teman semua ini nanti akan jadi guru. Nah, bagaimana mensukseskan belajar siswa kalau teman-teman nggak kenal jiwa mereka? Bagaimana bisa membantu mereka sukses dalam belajar? Karena belajar itu hal yang tidak mudah, kompleks, butuh sekali pemahaman akan jiwa. Ya,
Teman-teman butuh sekali paham akan ilmu jiwa perkembangan anak. Agar apa? Bisa meluruskan sikap anak. Kalau anak lagi anak SD, SMP, SMA, oh ini lagi puber. Bagaimana kejiwaan anak yang puber? Ya, ciri khasnya seperti apa? Apa strateginya? Nah, jadi juga ilmu jiwa ini bisa tadi kata Mas Taufik. Ya, bagaimana kita berkomunikasi? Artinya kita berhubungan dengan orang lain, memahami jiwa orang lain supaya kita mudah berkomunikasi. Mengajar anak-anak itu gampang. Karena paham. Oh, ini masa-masa puber ini. Maklum kalau dia mengalami kegelisahan, ya, kena yang disebut masyarakat kenakalan remaja. Jadi nggak benci lihat muridnya nakal. Oh ya memang ini memang masa-masa pancaroba. Masuk SMP. Ini anak-anak mulai yang putri mulai head ya. Nanti yang laki-laki jelang SMA itu mulai keluar jakunnya, mulai mimpi basah. Jadi paham gitu. Kalau orang paham itu enak, mudah berempati, mudah mengerti. Akhirnya komunikasinya asik, enak. Jadi guru yang idaman, yang idola, karena nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung, bisa mengendalikan kejiwaannya sendiri karena paham dengan jiwanya, bisa memahami jiwa orang lain. Dan masih banyak lagi manfaatnya karena keterbatasan. Maka cukup 2 itu saya pikir sudah luar biasa. Gitu ya teman-teman ya. Baik. Untuk pertanyaan kedua, ada yang mau menanggapi dulu sebelum Ibu tanggapi? Izin Saya Bu, saya menanggapi Bu. Siapa namanya? Raise hand. Saya Bu. Said Bu. Said. Nur Abdul. Said sama siapa? Nur Abdul Muzaki Bu. Said dulu. Ya beberapa teman boleh. Nanti saling menambahkan. Said. Terus siapa lagi? Nur Abdul. Nur? Abdullah Muzaki. Oh, Abdullah Muzaki. Ada lagi kayaknya satu lagi ya, siapa lagi? Adim. Adim, coba. Adim. Loh, Said lagi toh ini. Said. Iya Bu, Said lagi Bu. Yang lain dulu ya, Said ya. Tapi ya, karena waktu Mas Said yang lain dulu. Siapa? Soalnya ada banyak yang nanggapi. Siapa selain Said tadi? Nur Abdul Muzaki Bu. Sudah. Siapa lagi? Oh, cuma 2. Kalau cuma 2 boleh Said masuk. Mas Abdullah dulu. Tadi ada pertanyaan menarik loh. Loh Ibu kok mengelompokkan jiwa ke dalam klaster-klaster usia sih? Ibu mengelompokkan ada yang namanya jiwa remaja awal, remaja tengah, remaja akhir, dewasa awal. Ya, kata Pak Ali, katanya dewasa itu nggak tergantung usia. Kenapa Ibu memasukkan kami ke dalam usia dewasa? Silahkan ditanggapi. Izin menjawab Bu. Ya. Kalau menurut saya, ikut tanggapan dari Pak Ali kemarin, untuk sifat dewasa dinilai dari sikap itu untuk segi pandang untuk per individu seseorang Bu. Kalau yang pengertiannya jenengan yang tadi untuk penangkapan saya itu untuk sudut pandang untuk keseluruhan atau umum. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, bagus. Nanti tinggal Ibu tambahkan. Sudah kan lumayan kena jawabannya. Sekarang Mas Said ada menambahkan? Mungkin ada beda atau sama? Ya, intinya kalau saya sama Bu, yang dipaparkan Bu Ifda tadi itu parameter umum bahwa usia SMA itu masuk remaja awal, usia SMA akhir itu masuk menuju kedewasaan, dan kuliah itu mulai dewasa. Nah, sedangkan yang dipaparkan Pak Ali itu bagaimana cara berpikir kita, cara pandang kita, sudut pandang kita terhadap sesuatu, udah dewasa apa belum. Cara berpikir kita itu dinilai dari situ. Udah intinya ya sama Bu, intinya gitu. Ya, oke. Udah lumayan kena. Jadi begini teman-teman. Di masyarakat itu sering ada slogan begini, kalian tahu enggak slogan begini? Tua-tua keladi.
makin tua makin menjadi. Tahu enggak? Loh, orang tua loh harusnya kan dewasa bijaksana. Ada enggak yang enggak dewasa dan enggak bijaksana? Ada enggak? Ada. Ada, Bu. Sekarang Ada, saya Bu. tanya. Sekarang saya tanya. Di antara kalian, walaupun masuk ke dewasa awal, tapi ada enggak yang masih rasanya itu belum, bukan rasanya, dari kalian sendiri kalau introspeksi atau menilai orang lain, ada enggak yang masih manja gitu ke ibunya atau ke orang tuanya? Masih tergantung. Ada, Bu. Masih tergantung. Saya, Apa-apa harus diingetin. Bu. Kalau enggak diingetin Ada, ibu, Bu. enggak diingetin ibu itu hidupnya enggak teratur. Sholat mbuh, mangan mbuh. Ya. Ya, waktu entek gawe apa ae. Itu karena masih tergantung. Baiknya dia itu masih tergantung sama orang tua. Jadi teman-teman, usia itu hanya salah satu tanda Anda dewasa, tapi bukan jaminan. Bukan jaminan. Salah satu tanda saja. Tanda seseorang itu dinamakan dewasa adalah dari usia. 19 tahun ke atas itu sudah dewasa awal. Remaja akhir masuk dewasa awal. Lah kalau dia belum dewasa itu kasus. Bukan kasus ya, itu hanya salah satu tandanya saja. Tapi ada banyak karena bentukan lingkungan dan sebagainya, maka dia yang harusnya sudah dewasa belum dewasa. Ya. Ada juga loh, masih remaja, wah udah kelihatan dewasa banget. Malah sudah berpikir masa depan, udah sambil SMA, sambil kerja, sambil nabung, udah mikir masa depan. Ada enggak? Ada. Jadi usia itu salah satu syarat Anda dianggap dewasa. Walaupun anak-anak dewasa apapun, sikapnya sedewasa apapun, dia nggak mungkin dikategorikan jadi orang dewasa. Ya, paham? Dia belum boleh naik motor lah, wis dewasa bu sikape wae. Oh, wis ngerti nabung, wis ngerti. Ya udah bisa karena usianya belum 17 tahun, belum usia yang boleh naik motor, belum menikah ya, tetap usia itu penting. Jadi tetap usia itu patokan utama. Bukan segalanya. Karena itu patokan utama orang tahu kita dewasa atau masih anak-anak atau sudah tua. Itu patokan utama. Tapi statement bahwa usia tidak menjamin itu tidak salah, itu juga benar karena banyak ditemukan yang harusnya sudah dewasa itu loh masih kekanak-kanakan. Jadi memang usia bukan jaminan, tapi usia adalah faktor utama seseorang disebut dewasa. Kenapa? Karena usia itu menentukan tumbuh kembang seseorang. Badannya juga semakin tumbuh. Kalau dalam Islam yang belum balik, ya jadi balik. Ya, artinya jadi berpikirnya juga tumbuh kan? Sudah bisa membedakan yang baik dan yang benar. Kalau anak-anak belum bisa. Kenapa dia disebut dewasa? Dia sudah akil balik. Tandanya apa secara fisik? Menstruasi bagi yang putri, mimpi basah, dan keluar jagung bagi yang sang putra. Itu namanya masuk dewasa, sudah kena hukum. Hukum itu sudah mengenai dirinya. Kalau dia meninggalkan sholat, ya dia ada tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab di dunia akhirat, dia harus bertanggung jawab. Dan dia karena masuk dalam dewasa. Perkara dia itu pemikirannya belum dewasa, pola pikirnya belum dewasa, ya itu berarti dia tertinggal dalam tumbuh kembangnya. Kurva normalnya umumnya orang usia itu harusnya sudah mandiri dan mampu bertanggung jawab. Tapi itu bukan jaminan usia itu, karena buktinya ada tidak sedikit orang-orang di usia dewasa, pola pikirnya masih kanak-kanakan. Baik, saya pikir sudah sangat jelas dan sudah memakan banyak waktu. Baik ya, terima kasih Mas Said ya, tulis di diarinya kalau mau 2 kali ya. Ya, Ibu nggak telaten nulis ya.
Tapi Ibu tahu hafal siapa yang aktif biasanya. Oke. Everyone is a teacher here. Siapa yang bisa jelasin ke Ibu tentang hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain? Waktu kita hanya tinggal 10. Siapa yang bisa? Raise hand. Bu. Ya, siapa lagi? Ada hubungan psikologi dengan apa itu? Satu aja. Satu orang, satu ilmu. Hubungan psikologi tentang Dengan apa? Dengan ilmu apa? Baca buku nggak apa-apa, yang penting kamu paham. Hubungan psikologi dengan apa? Mas Risa? hubungan psikologi dengan sosiologi. Boleh. Berarti ada yang beda. Ini satu yang dengan sosiologi. Ada yang dengan ilmu lain? Saya Bu, Cindy. Siapa itu? Cindy. Mana itu Cindy? Silakan. Silakan Mbak Cindy. Siapa lagi? Dengan Mbak? biologi. Dengan biologi. Siapa lagi? Rahma Bu. Dengan Rahma. filsafat. Dengan filsafat. Siapa lagi? Dengan biologi, dengan sosiologi, dengan filsafat. Dengan ilmu pasti ada? Bu, saya dengan ilmu agama, Bu. Boleh. Ilmu alam itu ilmu pasti, betul. Siapa yang ilmu agama? Boleh. Siapa yang ilmu Said, Bu. agama? Said. Said bagus ya, Said aktif ya. Siapa lagi? Tadi yang dengan ilmu alam tadi siapa? Hani, siapa? Oh, Lia. Oke, cukup ya. Dengan ilmu alam atau ilmu pasti. Silakan dari mulai yang siap dulu siapa? Riza, karena Riza tadi duluan. Silakan. Boleh, baca itu boleh kan, yang penting paham. Nanti tak tanya paham gitu. Maksudnya yang kamu jelaskan tuh opo. Gitu. Silakan. Psikologi dengan sosiologi itu seperti ilmu yang mempelajari tentang individu dengan individu atau dengan kelompok, Bu. Maksudnya piye? Ya, kita belajar tentang individu kita, Bu. Kelebihan kita, kekurangan kita, dan juga kita bisa mengenal dengan kelompok atau dengan orang lain. Oke, lumayan kena ya. Jadi maksudnya hubungan psikologi dengan sosiologi itu apa? Maksudnya itu hubungannya adalah psikologi itu kan belajar tentang individu, toh? Ya. Ya. Nah, sosiologi itu belajar tentang bagaimana hubungan tiap individu dengan individu yang lainnya. Ya, bagaimana kita bermasyarakat. Gitu ya. Jadi kaitannya apa, Bu? Kita bisa memahami psikologi orang banyak itu kalau kita itu memahami psikologi diri kita. Jadi dasar untuk memahami psikologi masyarakat, psikologi orang-orang, kumpulan dari orang-orang itu adalah kita paham dengan psikologi individu kita sendiri atau individu-individu yang lain. Maka akhirnya kita bisa memahami banyak orang. Oke. Jadi kaitannya adalah itu tadi, psikologi itu paham diri kita. Kalau sosiologi itu membahas tentang masyarakat, kelompok, hubungan individu dengan individu lainnya. Berarti kaitan psikologi itu dengan sosiologi itu, kalau kita itu paham dengan diri kita, individu kan kita juga belajar paham dengan individu yang lain, maka kita akan memahami kumpulan-kumpulan dari individu itu. Yang namanya sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang
masyarakat tadi ya, tentang sosial ya. Baik, bagus, Mas Riza. Silakan sekarang Mbak Cindy dulu. Ya, Bu. Hubungan psikologi dengan biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Semua benda yang hidup menjadi objek dari biologi. Oleh karena itu, baik biologi maupun psikologi sama-sama membicarakan manusia. Pada segi-segi tertentu, kadang-kadang kedua ilmu itu ada di titik pertemuan. Biologi khususnya antropobiologi tidak mempelajari tentang proses-proses kejiwaan, dan inilah yang dipelajari oleh psikologi. Adanya hal-hal yang berlainan tampak pula adanya hal-hal yang sama-sama dipelajari atau diperbincangkan oleh kedua ilmu itu. Misalnya soal keturunan. Soal keturunan ditinjau dari segi biologi. Berarti karena itu kurang sempurna kalau orang mempelajari psikologi tanpa mempelajari biologi, khususnya antara biologi maupun fisiologi. Justru karena ilmu-ilmu ini membantu di dalam orang mempelajari psikologi. Membantu orang melalui. Berarti intinya apa, Mbak Cindy, yang kamu tangkap dari yang dibaca itu? Intinya toh. Hubungannya psikologi dan biologi kok. Kalau biologi itu kan mempelajari tentang keturunannya. Jadi kalau keturunan itu juga ada hubungan dengan psikologi kejiwaannya gitu. Ya, simpelnya ngomong begitu ya. Jadi gini loh, biologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup toh. Ya, salah satunya makhluk hidup kan manusia kan. Nah, di dalam ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berupa manusia ini, itu ada yang namanya ini membahas tentang ras, maksudnya tentang ini ya, tentang keturunan. Nah, tingkah laku, keturunan. Nah, sekarang begini. Psikologi itu kan mempelajari sifat-sifat ya, mempelajari sifat-sifat manusia. Kalau kita mempelajari tentang keturunan tadi, ilmu biologi itu akan membantu kita itu mudah paham, memahami sifat-sifat manusia. Loh, kenapa ya itu? Kok secara keturunan tuh, lihat orang Bani Israel. Wah, pinter-pinter, cerdas-cerdas ya. Itu sampai disebutkan Allah keutamaan Bani Israel. Makanya sombong-sombong ya. Sumum bukmun umyum faum layarjiun itu untuk Bani Israel. Orangnya gagah-gagah. Kalau kalian ke luar negeri ya, seperti orang-orang Belanda. Tinggi besar, putih, mancung, dikasih kelebihan fisik, kecerdasan, cerdas-cerdas juga. Ya, kalian lihat orang Indonesia, cilik-cilik ya, banyak yang kurang gizi. Ya. Itu bisa nggak Bu dilihat dari faktor keturunan? Ya bisa. Kenapa mereka tinggi-tinggi? Keturunannya nenek moyangnya ya tinggi besar. Kenapa mereka rambutnya kriwel? Ya, karena keturunannya kriwil. Nah, kita rambutnya hitam kok pengen kriwil ya. Kepinginnya kita kok di rambutnya kok warnanya warna bule. Wong kita loh keturunannya rambut hitam kok pengen pirang. Secara keturunan nggak ada itu kita itu keturunan rambut pirang itu nggak ada. Dari situ kita akan paham mudah memahami sifat seseorang. Ya, dilihat dibantu oleh memahami latar belakang dari gen atau keturunan. Jadi ada kaitannya, ada dengan belajar biologi, karena itu belajar tentang makhluk hidup, salah satunya manusia, maka akan mudah memahami kejiwaannya, sifat-sifatnya utamanya. Sifatnya, karakternya, ya, sifat baik sifat-sifat ciri-ciri fisiknya maupun sifat-sifat yang ada di dalam kejiwaannya. Baik. Sudah ya. Terima kasih Mbak Cindy masuk dalam keaktifan ya. Karena yang aktif ternyata udah banyak jadi silakan dicatat sendiri ya. Kalian rugi kalau nggak nyatet ini. Karena Ibu kalau banyak begini nggak telaten ya. Wah banyak ya nggak 1-2 ya. Jadi kalian punya catatan sendiri nanti dikumpulkan untuk dapat nilai keaktifan
A+. Bagi yang tanya komentar, yang bisa menunjukkan perhatian full dapat A. Nggak disambi, dihidupin kameranya. Ada buktinya Bu, screenshot ya. Nggak ada bukti aja Ibu percaya. Ya, kalian kan, tapi kalian yang nyatakan sendiri. Saya di setiap meeting tuh perhatian full Bu. Saya tertarik kuliah Ibu. Saya nggak pernah nyambi-nyambi. Oke, silakan Mbak Lia dulu, Mbak Lia. Silakan Mbak Lia. Intinya aja Mbak Lia, nggak usah dibaca karena waktu. Intinya aja. Karena waktu. Ilmu pengetahuan alam itu berkembang sangat cepat dan mempengaruhi metode dalam psikologi. Iya, oke. Ya, itu aja. Ya, cukup ya. Itu intinya. Apa ya kaitan psikologi dengan ilmu alam? Ilmu alam itu teman-teman kan itu ilmu pasti. Ya, seperti ilmu kimia, fisika, itu ada ilmu pasti itu ada metodenya yang sistematis. Kalau mau meneliti ilmu pasti itu ada metodenya, ada di dalam lab ya. Ada tahap-tahapnya. Pertama observasi misalnya. Kemudian yang kedua misalnya diukur pengukuran dan sebagainya itu dipakai sekarang oleh psikologi. Karena psikologi itu ilmu jiwa, ada kata ilmunya. Jadi psikologi itu sangat terpengaruh oleh ilmu alam karena psikologi itu ilmu. Kalau ilmu jiwa itu nggak ada kaitannya sama ilmu alam karena nggak pakai metode saintifik, nggak pakai metode ilmiah, ya dalam membangun knowledge atau keilmuannya itu nggak ada tahap-tahap observasi, memberikan treatment di dalam laboratorium atau ruang pengujian itu nggak ada kalau hanya jiwa biasa. Tapi kan ini ilmu jiwa. Nah, metode meneliti jiwa itu pakai metodenya ilmu alam, yaitu metode ilmiah dengan tahap-tahap tertentu sehingga saling terkait. Psikologi secara metode terpengaruh oleh ilmu alam. Makasih Mbak Lia. Sekarang Mas Said. Waktunya 2 menit lagi habis ya. Hubungan antara ilmu psikologi dan agama adalah mempelajari bagaimana cara orang itu bersikap atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang, bagaimana cara seseorang itu berpikir, bersikap, dan bereaksi. Jadi intinya, pokoknya kalau orang yang memiliki ilmu agama baik, insya Allah sikapnya terhadap umum baik. Oke. Dan orang yang punya sikap yang baik biasanya punya pengetahuan agama yang baik. Oke. Jadi ya tidak salah, tapi perlu saya perjelas ya. Maksudnya begini ya, kaitan sama agama. Tadi Ibu menjelaskan apa? Dalam psikologi itu jiwa dimaknai apa? Itu dalam Al-Quran disebutkan. Bagaimana Al-Quran memahami jiwa? Ya, ada yang tadi nafsun, ada kolbun, ya enggak, ada aklun. Ya itu sangat terkait dalam Islam. Ya, jadi Islam itu menyuruh kita itu memahami diri kita untuk mengenal Allah. Dan memahami diri kita itu ilmunya psikologi. Ya, begitu ya. Ya, kalau kita paham tentang jiwa kita, terus kita paham agama, itu jadi lengkap, kata Mas Said. Betul. Artinya kita paham agama, kita paham tentang jiwa kita. Waduh, jiwaku lagi sakit. Oh, aku ada ya rasa iri sama teman ya. Ada rasa males, mau baca itu males. Bisa. Terus dia tahu ilmu agama. Di dalam Islam disuruh berjihad bersungguh-sungguh. Ya. Oke. Berarti dia makin bagus lagi memahami diri tadi. Karena dituntun oleh nilai-nilai agama Islam. Ibaratnya kalau agama Islam itu seperti apa? Mobil itu dia seperti remnya. Begitu, penting sekali dan saling terkait. Gitu, terima kasih. Terakhir, ini yang paling penting ini, kaitan psikologi dengan filsafat. Harus
Ini sebagai penutup ya, karena khawatirnya kalian ada jam sesudah ini, tentu tidak bijak kalau Ibu molor. Kurang 2 menit lagi waktunya selesai. Oke, silakan. Manusia juga merupakan objek studi filsafat. Hanya filsafat mempelajari hakikat kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan lain sebagainya. Jadi lebih bersifat spekulatif, sedangkan psikologi lebih bersifat empiris. Titik temunya dikenal dengan istilah filsafat antropologi atau manusia. Intinya apa kaitan psikologi sama filsafat, Mbak Rahma? Kalau filsafat kan lebih mempelajari tentang hakikat dan kodrat manusia, sedangkan psikologi mempelajari jiwa manusia. Jadi ada di manusianya itu, Bu. Hakikat, kalau filsafat kan mempelajari tentang hakikat manusia. Apa sih tujuan manusia ada di dunia ini? Untuk apa? Mengapa kita hidup di dunia ini? Hakikatnya apa? Ya, gitu ya. Nah, sementara psikologi itu mempelajari jiwa manusia sendiri. Nah, ya itu tepat. Saya tambahkan ya, hubungan psikologi dengan filsafat. Filsafat itu induk dari ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan, termasuk psikologi, itu dari dulu itu menginduk ke filsafat. Gitu ya. Namun dalam perkembangan selanjutnya psikologi itu memisahkan diri lebih cenderung. Kenapa? Karena dalam filsafat itu nggak mesti pakai metode saintifik. Ketika orang berfilsafat itu nggak mesti harus melakukan penelitian ilmiah ada di ruang laboratorium melalui pengamatan, nggak mesti. Filsafat itu nggak mesti melalui metode ilmiah yang dipakai oleh ilmu alam, gitu ya. Tapi filsafat itu induk, karena orang tuh berpikir mendalam itu dengan berfilsafat, memahami hakikat alam semesta ini apa, hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam semesta. Jadi itu induknya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu muncul karena ada filsafat itu. Nah itu kaitannya. Dia adalah induknya, ibunya. Walaupun pada perkembangan selanjutnya karena lebih kepada lebih kepada sains. Kalau filsafat itu kan tadi ya tidak mesti ilmiah tadi loh, tidak mesti kelihatan mata gitu ya. Maka dia memisahkan diri dan bergabung dalam ilmu pengetahuan atau sains ya. Nah, jadi kaitannya itu filsafat adalah induk pengetahuan dan benar kata Mbak Rahma tadi. Belajar hakikat itu adalah yang memunculkan pemikiran-pemikiran tentang ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu psikologi. Baik teman-teman, untuk tujuan terima kasih Mbak Rahma. Silahkan dicatat sebagai keaktifan. Ya, berapa kali komentar, berapa kali tanya. Ya. Teman-teman ada masih satu topik ruang lingkup, tapi itu sangat mudah dipahami. Ya, untuk capaian ketiga itu silakan dibaca sendiri ya. Jadi karena itu tadi bukan khawatir ya, tidak bijak kalau sangat molor karena kalian kemungkinan ada kelas yang lain begitu ya. Jadi tentang waktunya habis ini Mas. Waktunya habis. Masih kurang ya. Ruang lingkupnya yang jelas psikologi itu ada yang kalau dari segi objeknya mempelajari manusia dan mempelajari hewan. Kalau ya yang terkait dengan manusia itu ada psikologi umum yaitu yang sedang kita pelajari dan ada psikologi khusus gitu ya. Nah, kalau psikologi umum tadi yang mempelajari manusia dewasa berakal berbudaya, kalau psikologi khusus itu berarti psikologi perkembangan, sosial, pendidikan, kepribadian, psikopatologi, kriminal, perusahaan belajar, klinis. Untuk psikologi belajar dan perkembangan yang masuk dalam psikologi khusus ini nanti kita pelajari ini di semester 2, semester 3. Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan besok di minggu depan kalau ada meeting lagi ya, meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, semangat ya teman-teman ya. Iya.